Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamila Gunanto. Di sini saya ingin membahas tentang harga diri rendah. Baiklah, apa itu harga diri rendah? Harga diri rendah atau HDR merupakan persepsi negatif terhadap diri sendiri yang mencakup evaluasi diri yang negatif, perasaan tidak mampu, dan tidak berharga. Penyebab harga diri rendah atau HDR ini yang pertama ada faktor biologis, ketidakseimbangan neurotransmitter, kemudian ada faktor psikologis, pengalaman traumatis, kegagalan, pelecehan atau kehilangan orang yang dicintai. Kemudian selanjutnya ada faktor sosial yaitu stigma, diskriminasi, kurang dukungan sosial atau konflik keluarga. Yang terakhir ada faktor perkembangan yaitu dari pola asuh otoriter, kritikan berlebihan sejak masa kecil atau masa kanak-kanak. Faktor predisposisi. Yang pertama pola asuh otoriter atau kritik berlebihan, kemudian trauma masa lalu atau penolakan pelecehan, adanya konflik keluarga, dukungan sosial yang kurang, kemudian riwayat gangguan psikologis. Yang kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama terjadi karena kegagalan atau kehilangan, penolakan sosial atau kritik. Yang ketiga perubahan peran, kemudian ada penyakit kronis atau perubahan fisik. Yang terakhir ada stres berat atau masalah ekonomi. Tanda dan gejala dari HDR itu sendiri yang pertama, klien merasa gagal atau tidak berguna atau merasa tidak berharga, kemudian menghindari kontak sosial, merasa putus asa terhadap masa depan. Kemudian tanda-tanda yang bisa diobservasi yaitu pasien menundukkan kepala, kontak mata minim, saat bicara suara pelan, kemudian nada bicara rendah, menolak untuk melakukan aktivitas sosial, kemudian menunjukkan ekspresi sedih atau murung. Psikopatologi terjadinya HDR terjadi karena pengalaman traumatis atau penolakan sosial yang terus-menerus mengaktifkan sumbu hipotalamus pituitari adrenal, kemudian meningkatkan sekresi hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka waktu panjang memenuhi keseimbangan neurotransmitter serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak. Ketidakseimbangan ini menimbulkan distorsi kognitif, penurunan harga diri, serta perasaan tidak berharga. Secara klinis, individu menunjukkan gejala seperti kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, ekspresi emosional tumpul, dan gangguan tidur, yang dapat menandakan adanya disfungsi psikoneuroimunologis akibat stres kronis dan persepsi diri negatif. Terdapat tingkatan konsep diri. Yang pertama ada aktualisasi diri, yaitu pengungkapan pernyataan atau kepuasan konsep positif di dalam diri. Kemudian konsep diri positif dapat menerima kondisi dirinya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada harga diri rendah, yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilang percaya diri, dan merasa gagal mencapai tujuan. Kemudian yang keempat ada keracunan diri, identitas diri. Kemampuan individu mengidentifikasi aspek psikologis pada masa dewasa. Sifat kepribadian yang bertentangan dan perasaan hampa. Kemudian ada depersonalisasi, merasa asing terhadap diri sendiri. Penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi harga diri rendah. Yang pertama, mengidentifikasi persepsi klien terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengkaji perasaan klien terhadap kemampuan dan kelebihan diri. Yang ketiga, kita dapat mengamati perilaku menarik diri, ekspresi sedih atau rendah diri. Selanjutnya, dapat mengkaji faktor penyebab pengalaman kegagalan, kehilangan, atau kritik sosial yang dialami pasien. Yang kelima, yaitu dengan menilai dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar pasien. Konsep melakukan asuhan keperawatan pada pasien harga diri rendah. Yang pertama dengan mengkaji identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin. Kemudian untuk keluhan utama dan alasan masuk rumah sakit ditanyakan pada keluarga atau klien, apa penyebab klien masuk ke rumah sakit.
Selanjutnya, kita dapat mengkaji faktor predisposisi, faktor yang mempengaruhi harga diri, peran, dan identitas diri pasien. Yang keempat, kita dapat mengkaji faktor presipitasi, yaitu faktor internal atau eksternal, terjadinya trauma atau ketegangan peran di masa lalu pasien yang dapat menyebabkan pasien mengalami harga diri rendah. Yang kelima, kita dapat mengkaji aspek psikososial. Yang pertama ada konsep diri. Yang pertama citra tubuh, persepsi klien terhadap tubuhnya, kemudian identitas diri, status dan posisi klien sebelum dirawat di rumah sakit, dan peran diri, tugas yang diemban dalam keluarga, dan ideal diri pasien. Harapan terhadap tubuh, posisi, status, dan tugas yang pasien inginkan. Kemudian dari aspek harga diri, bagaimana hubungan pasien dengan orang lain, penilaian dan penghargaan yang orang lain berikan terhadap diri pasien. Kemudian kita dapat menilai hubungan sosial pasien dengan orang lain yang terdekat dalam kehidupan pasien, kemudian kelompok yang pasien ikuti di dalam masyarakat. Langkah-langkah kegiatan keperawatan yang dapat kita lakukan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan HDR. Yang pertama dengan membina hubungan saling percaya yang bertujuan untuk pasien merasa lebih nyaman dan terbuka kepada perawat. Yang kedua dengan meminta pasien mengungkapkan perasaan negatif yang bertujuan agar pasien dapat mengungkapkan perasaan rendah dirinya. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan yang dimiliki oleh pasien. Yang keempat, dengan mengembangkan berpikir positif agar pasien dapat mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Yang kelima, dengan menyarankan pasien untuk melakukan interaksi sosial agar pasien dapat berpartisipasi dalam kegiatan kelompok sosial dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.